Bab 2859. Alun-alun di depan paviliun. Lagi pula, setelah Michelle Zhang membukanya, itu terbukti berkualitas sangat baik, dan Yilano Deng juga ingin memamerkannya di depan orang lain. Selain itu, dia tidak khawatir bahwa dia akan diincar orang dengan membukanya di depan orang lain. Bagaimanapun, tim kultivator ini tidak lebih kuat dari dirinya, dan semua orang telah bersumpah satu sama lain dan mereka telah bekerja sama lebih dari sekali. Dan jika seseorang mendambakan harta kultivator lain dan menyerang, bagi mereka, itu akan berbahaya. Karena jika akhirnya terbunuh, itu akan baik-baik saja. Begitu lawan lolos, sebarkan beritanya. Kemudian orang ini akan berakhir hidupnya di kota seperti kota api liar. Sebagian besar kultivator di dalamnya adalah orang-orang yang pergi bersama untuk mencari harta karun. Perilaku membunuh rekan tim semacam ini akan membuat orang ini benar-benar tidak punya tempat berpijak dan tidak ada yang akan menerimanya. Demi sedikit keuntungan, masa depan perburuan harta karun di tanah klan iblis akan hancur, dan tidak ada yang akan begitu bodoh. Apalagi jika kualitas batu mutiara langit ini bagus, itu tidak akan cukup untuk membiarkan seorang fase penilaian mengambil risiko besar untuk bermusuhan dengannya. Kualitas batu mutiara langit aku pasti tidak lebih buruk dari Michelle Zhang. Yilano Deng ambisius. Dia meniru gaya Michelle Zhang sebelumnya dan mengayunkan pedang. Lokasinya juga di pinggir kulit terluar ini. Lagi pula, jika batu mutiara langit seperti itu terputus, itu akan menjadi kerugian besar. Tetapi ketika pedang itu jatuh, meskipun kulit hitamnya jatuh, Yilano Deng tercengang, cahaya yang dia nantikan tidak muncul. Pada cangkang ini hanya terdapat satu lapisan batu mutiara langit yang telah kehilangan reikinya dan terlihat agak lapuk dan pecah. Yilano Deng tidak percaya, dan kemudian di posisi lain, tebasan pedang spiritual yang sama jatuh. Dan hasilnya sama persis dengan yang dilihat barusan. Tidak ada satupun cahaya reiki yang menembak, tidak ada satupun reiki. Dalam beberapa tebasan pedang berikutnya, Yilano Deng langsung menggertakkan giginya dan memotong pada posisi yang relatif dalam, tetapi dia masih belum melihat batu mutiara yang utuh. Yilano Deng tiba-tiba panik. Apakah salah lihat? Pada akhirnya, dalam keadaan marah, dia membelah batu mutiara langit itu menjadi dua dengan pedang di tengahnya. Di samping, Michelle Zhang yang penasaran sedang meregangkan lehernya dan berdiri di posisi terdekat, tetapi dia tiba-tiba ditarik kembali oleh Eric Qin. Dan saat batu mutiara langit itu terbuka, semburan energi hitam menyembur keluar darinya. Yilano Deng paling dekat dan lengah. Saat dia menyentuh energi hitam, kulit yang melepuh terbuka dan darah mengalir. Dia berteriak dan mundur dengan cepat. Para kultivator juga terkejut dan mundur. Ekspresi Bulldor Chen sedikit berubah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan angin spiritual bertiup melewatinya, meniup energi hitam. Sudah terlalu lama, dan batu mutiara langit ini telah menciptakan tempat yang mirip dengan kabut beracun, kata seorang kultivator tua. Ketika Michelle Zhang melihat Yilano Deng mencengkeram lengannya yang kesakitan, menelan pil dewa terus-menerus, dan duduk bersila di tanah untuk mengeluarkan racun, dia langsung ketakutan. Jika bukan karena Eric Qin membantu dirinya memilih baru yang di tangannya sekarang. Biji roh dengan bintik-bintik putih ini awalnya dipilih olehnya. Dan jika begitu, sekarang lengan berdarah, dan yang berwajah ganas dan kesakitan adalah dirinya sendiri. Keberuntungan dia benar-benar buruk. Terpikirkan mungkin tidak mendapatkan apa-apa, tetapi tidak pernah membayangkan ada reaksi seperti itu. Memikirkan ini, Michelle Zhang tiba-tiba gemetar dan menatap Eric Qin dengan heran. Dia ingat dengan jelas bahwa pada detik terakhir, Eric Qin yang menangkapnya dan menyeretnya ke belakang. Jika tidak, energi hitam mengalir keluar,
dan pipinya persisi berada dalam lingkup semburan energi hitam. Eric Kin yang menyelamatkan dirinya pada detik terakhir. Tapi bagaimana Eric Kin tahu bahwa ada sesuatu yang salah di sini? Mungkinkah sebenarnya dia tahu apa yang ada di setiap batu mutiara langit? Memikirkan hal ini, Michelle Zhang langsung bergidik, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Teman kultivator Qin memang tidak sederhana. Di sisi lain, situasi tragis Yilano Deng juga membuat kedua kultivator yang terguncang paksa olehnya bersorak dalam hati. Awalnya, batu mutiara langit ini seharusnya jatuh ke tangan salah satu dari keduanya. Sekarang setelah dibuka, selain tidak ada batu mutiara langit berharga di dalamnya, juga bebas dari bahaya, Yilano Deng benar-benar layak mendapatkannya. Ketika Yilano Deng sembuh, beberapa kultivator tidak tahan lagi dan memotong beberapa batu mutiara langit pilihan mereka. Awalnya, ide mereka hanya untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi setelah apa yang terjadi pada Yilano Deng, semua orang mulai khawatir bahwa ada aura mengerikan yang tersembunyi di dalam batu mutiara langit yang dipilih. Tidak apa-apa dibuka sekarang, jika meledak di tas penyimpanan, bukankah itu akan merusak banyak harta? Oleh karena itu, semua orang beroperasi, mereka memotong batu mutiara tersebut. Tapi mereka lega karena batu mutiara langit mereka tidak bermasalah, dan panennya tidak buruk. Meski jauh dari kualitas nyaris sempurna milik Michelle Zhang, namun tetap bagus. Dua batu mutiara langit dijumlahkan adalah sekitar setengah dari milik Michelle Zhang. Pada saat ini, semua orang mengira bahwa penampilan batu mutiara langit Yilano Deng ditutupi dengan bintik-bintik putih, yang berbeda dari yang lain. Mungkin itu sebabnya ada kabut beracun. Pada saat ini, Yilano Deng, yang telah selesai penyembuhan, melihat batu mutiara langit yang dibuka oleh semua orang, dan hatinya penuh dengan kecemburuan dan kemarahan, dan dia penuh penyesalan. Tak satu pun dari orang-orang ini mengalami kecelakaan, dan hanya dia sendiri yang tidak beruntung. Tidak hanya itu, dia juga meminum 2 botol pil mujarab. Setelah yang lain dibuka, apa yang membuat Yilano Deng semakin frustrasi adalah bahwa meskipun batu yang satunya lagi tidak memiliki kabut beracun, tapi lebih kecil dari yang lain. Sepertinya dia menertawakan Eric Kin sebelumnya, tetapi kedua batu miliknya tidak sebagus satu batu yang dimiliki Queen Lee. Tentu saja, jika Yilano Deng tahu bahwa batu mutiara langit Queen Lee, meskipun kecil tapi sangat langka, maka dia akan memuntahkan darah lebih banyak lagi. Suasana hati Queen Lee sedikit buruk saat ini. Saat semua orang sedang sibuk membuka batu mutiara langitnya sendiri, dia juga membuka yang diberikan oleh Eric Kin, dan batu mutiara langit yang didapatnya hampir sama ukurannya dengan miliknya. Dengan kata lain, dia mendapatkan 2 batu mutiara langit sendiri, tetapi masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Sedangkan tidak lama lagi pembukaan wilayah rahasia galaksi akan tiba. Melihat ekspresi Queen Lee di matanya, Eric Kin juga menggelengkan kepalanya. Beberapa hal tidak dijamin setelah berencana untuk melakukannya dengan baik, dan melakukan semuanya dengan baik, maka pasti akan berhasil. Sebagai contoh, dia telah membantu Queen Lee untuk memilih dari 17 formasi batu mutiara langit, tetapi hanya ada 2 batu mutiara langit, dan jumlahnya sulit dikendalikan. Setelah beberapa perbandingan dan belagu sekejap, semua kultivator membuang kegembiraan mereka dan bergerak maju lagi. Batu formasi telah dirusak, dan formasi sihir di sekitarnya akan rusak dengan sendirinya. Sekarang di depan mereka adalah keseluruhan Paviliun Linglong. Seperti Paviliun Jubao, Paviliun Linglong juga memiliki platform persegi yang sangat besar. Tampaknya pada zaman kuno, disediakan bagi kultivator tanpa partai untuk berdagang di kaki 5. Pada saat ini, tempat itu secara alami kosong, dan hanya beberapa bangunan dekoratif yang ada. Misalnya, pada pilar batu yang tinggi,
Berbagai hewan keberuntungan dan awan keberuntungan digambarkan. Ada juga beberapa patung manusia dan binatang, serta patung dengan pola misterius. Bersambung.